Serat Sakajati, Bab 5, Tanda di Malam Hari. Suara memanggil nama. Malam itu semakin larut. Sakajati baru saja merampungkan pekerjaannya di halaman, membantu nenek menyingkirkan peralatan yang dipakai siang tadi. Setelah itu, ia masuk ke dalam rumah kayu yang sudah tampak renta oleh usia. Nafasnya terasa berat, bukan karena lelah fisik semata, melainkan karena ada sesuatu di dalam dadanya yang sulit ia jelaskan. Malam ini terasa berbeda. Angin malam berembus perlahan, masuk melalui celah-celah papan dinding. Udara dingin menyusup sampai ke tulang, membuat Saka sesekali menarik kain tipis untuk menutupi tubuhnya. Di luar, suara jangkrik terdengar semakin jarang, tidak seramai biasanya. Ada jeda panjang di antara bunyi-bunyi itu, seakan alam pun ikut menahan napas. Sesekali terdengar desir daun pisang bergesekan di belakang rumah, namun suaranya redup, seperti enggan mengusik keheningan yang begitu kental. Sakajati berbaring di tikar tipis yang digelar di lantai kayu. Ia sudah berusaha memejamkan mata, tetapi sulit sekali. Tubuhnya memang lelah, namun pikirannya justru terasa gelisah. Ada perasaan tidak enak, samar-samar, yang membuatnya berulang kali mengubah posisi tidur. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari kejauhan, namun tak bisa ia lihat. Rumah neneknya begitu hening, hanya sesekali terdengar suara kayu tua berderit, entah karena angin atau karena berat tubuhnya saat ia bergerak. Neneknya sudah lebih dulu terlelap di kamar sebelah, napas tuanya teratur, menandakan tidur yang dalam. Justru keheningan itulah yang semakin menekan, menambah rasa canggung di dada Saka. Ia menatap ke langit-langit gelap yang hanya diterangi redup lampu minyak di sudut ruangan. Bayangan-bayangan samar menari di dinding, mengikuti gerakan api kecil yang bergetar. Semua itu seolah bersekongkol menegaskan, malam ini tidak seperti malam-malam sebelumnya. Dan di tengah sunyi itu, Saka merasakan dadanya semakin berat, seakan ada sesuatu yang akan segera terjadi. Kelopak mata Sakajati hampir menutup. Setelah beberapa kali membalikkan badan, akhirnya rasa kantuk mulai mendekap tubuhnya. Nafasnya melambat, pikirannya mengawang di antara sadar dan tidak. Namun tepat saat ia berada di ambang tidur itu, sebuah suara samar terdengar, pelan sekali, seolah hanya bisikan yang menyelinap di balik dinding sunyi. Saka, tubuhnya langsung kaku, seperti ada arus listrik dingin yang menyambar dari ujung kaki hingga tengkuk. Napasnya tercekat, tertahan di tenggorokan. Ia tidak berani bergerak, matanya mendelik menatap langit-langit gelap. Bulu kuduknya berdiri tanpa bisa dicegah. Itu bukan mimpi, terlalu jelas, terlalu nyata untuk sekadar bunga tidur. Ia menunggu, mencoba menajamkan pendengarannya. Ruangan tetap hening, hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar semakin keras, mengalahkan keheningan malam. Dengan perlahan, ia bangun, tubuhnya masih gemetar. Ia menoleh ke arah pintu kamar neneknya, yang tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selain dengkuran halus dari dalam. Saka menelan ludah, lalu duduk tegak sambil menajamkan pendengaran. Jantungnya berdetak cepat, seakan ingin melompat keluar dari dadanya. Tapi suara itu lenyap, tidak ada apa-apa, hanya desiran angin yang menyusup dari celah dinding. Ia berusaha meyakinkan diri, mungkin hanya perasaan, mungkin hanya pikiranku sendiri yang bermain-main. Ia mencoba berbaring kembali, menarik nafas panjang, lalu menutup mata. Tapi rasa kantuk yang tadi perlahan datang, kini buyar sepenuhnya. Sebagai gantinya, rasa tegang memenuhi setiap sudut pikirannya. Bayangan suara itu terngiang-ngiang di telinga. Ia bisa mengulang dengan jelas bagaimana nada itu memanggil, tidak keras, tidak lantang, tapi cukup untuk menusuk langsung ke dalam jiwanya. Seperti seseorang yang mengenalnya dengan baik, namun juga asing pada saat bersamaan. Saka menutup telinga dengan kedua tangannya, berharap bisa mengusir gema yang tak kasat mata itu. Tapi semakin ia mencoba mengabaikan, semakin kuat ia mengingatnya. Hanya satu kata, namanya sendiri, tetapi seperti membawa beban yang sulit dijelaskan. Beberapa menit berlalu tanpa suara tambahan. Namun, ketenangan itu justru menambah rasa tidak nyaman. Ia duduk tegak, menatap ke sekeliling ruangan yang diselimuti cahaya temaram. Bayangan lampu minyak seolah berubah bentuk, memanjang dan menyusut mengikuti arah pikirannya yang tak karuan. Saka menarik lututnya, merapatkan tubuh. Ia merasa seperti anak kecil yang takut pada kegelapan, meskipun berusaha keras untuk tidak mengakuinya. Jantungnya masih berdegup keras,
seakan setiap detiknya menunggu sesuatu kembali terjadi. Dan di tengah penantian itu, ia sadar, malam ini belum selesai. Apa yang baru saja ia dengar mungkin hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Saka mencoba menenangkan diri. Ia menarik napas panjang, menahannya beberapa detik, lalu menghembuskan perlahan. Tidak ada apa-apa, bisiknya kepada diri sendiri, seolah kata-kata itu mampu menjadi pelindung dari rasa takut yang menekan dada. Ia memejamkan mata kembali, mencoba menipu pikirannya agar percaya bahwa tadi hanyalah imajinasi semata. Namun, baru saja rasa kantuk hendak datang, suara itu kembali. Saka, kali ini lebih jelas, lebih dekat, begitu dekat, seolah seseorang membisikkan tepat di samping telinganya. Saka terperanjat, tubuhnya seketika merinding. Ia melompat duduk, kedua tangannya refleks menutup telinga, tapi bisikan itu tetap merayap masuk, tak terhalang apapun. Napasnya tersengal, dingin menjalari sekujur tubuh. Bukan sekadar suara biasa, ada gema samar yang mengikutinya, seperti berasal dari ruang kosong yang tak berujung. Tidak terdengar seperti manusia, tidak pula seperti suara alam. Bisikan itu seakan mengalir dari celah antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih kelam. Saka menoleh cepat ke segala arah, matanya menajam menembus cahaya temaram lampu minyak. Tidak ada siapapun, hanya bayangan kayu dinding yang bergoyang perlahan, terpantul oleh cahaya api kecil. Tapi rasa, ada, itu begitu nyata, seperti keberadaan tak terlihat yang sedang berdiri tepat di belakangnya. Lidahnya keluh, namun dengan sisa keberanian ia mencoba memanggil, suaranya nyaris tak terdengar. Nek, hening, tidak ada jawaban. Dari kamar sebelah, neneknya tetap terlelap, dengkuran halus terdengar teratur, sama sekali tidak terusik. Saka ingin berlari membangunkannya, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah kaki enggan digerakkan. Bisikan itu datang lagi. Saka, lebih panjang kali ini, seolah menyeret namanya dengan nada lirih yang penuh gema. Jantungnya berdetak makin kencang, hampir menyakitkan. Ia merasakan keringat dingin menetes dari pelipis meski udara malam begitu menusuk tulang. Ia mencoba bersuara lebih keras, kali ini dengan nada memohon, "Nenek." Namun neneknya tetap tak bergeming. Seakan dunia hanya memberi ruang untuk dirinya sendiri, terjebak dalam hening dan bisikan yang berulang-ulang itu. Saka mulai gemetar, rasanya seakan ruang di sekitarnya menyempit, dinding kayu rumah menutup lebih rapat, udara semakin tipis. Bisikan itu tidak berhenti, terus mengucap namanya dengan jarak yang tak terdefinisi. Kadang terasa jauh, lalu tiba-tiba dekat sekali, persis di telinganya, hingga ia merasa kulitnya disentuh hawa asing. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, berusaha keras agar tidak menjerit. Tapi ketakutan itu sudah merasuk jauh, membuat pikirannya kacau. Satu pertanyaan berulang-ulang muncul di benaknya, siapa yang memanggilku? Malam itu, suara yang terus datang semakin mengikis keberaniannya, meninggalkan Saka dalam ketegangan yang sulit ia jelaskan, antara ingin lari, ingin berteriak, tapi juga terpaku tak bisa bergerak. Tubuh Saka Jati semakin kaku. Rasa dingin menjalari sekujur badannya, bukan dingin biasa dari angin malam, melainkan dingin yang menusuk dari dalam, seakan darahnya sendiri membeku. Bulu kuduknya berdiri, kulitnya merinding tak terkendali. Ia memeluk dirinya erat-erat, mencoba mencari kehangatan yang tidak bisa ia temukan di ruangan itu. "Nafas, tarik nafas," bisiknya kepada diri sendiri. Ia mencoba meyakinkan hati bahwa semua ini hanyalah permainan pikiran. Hanya mimpi setengah sadar, hanya ilusi yang tercipta dari rasa lelah. Namun kata-kata itu tidak cukup untuk menepis kenyataan bahwa suara tadi terlalu nyata, terlalu jelas, terlalu dekat. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, perasaan itu semakin kuat, perasaan sedang diperhatikan. Bukan sekadar diperhatikan, tapi diawasi dengan intens, seolah sepasang mata tak kasat mata menempel padanya, mengikuti setiap gerakannya. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, ke arah pintu, ke sudut gelap di belakang lampu minyak, tapi tetap saja tak ada apa-apa selain bayangan samar yang seakan menari mengikuti api yang bergetar. Jantungnya berdetak kencang, begitu keras hingga ia merasa dadanya bergetar. Tangan dan kakinya dingin, tapi keringat dingin mengalir deras di pelipis. Setiap detik terasa panjang, seperti menit yang tak kunjung usai. Ia menggigit bibir, mencoba menahan rasa panik yang terus mendesak. Suaranya tercekat, tak mampu keluar meski ia ingin sekali berteriak memanggil neneknya.
Lidahnya kaku, tenggorokannya kering. Di dalam kepalanya, suara itu terus terngiang, meskipun tak lagi terdengar. Nama yang dipanggil tadi terasa membekas, seakan bergema di rongga dadanya. Ia ingin menutup telinga, ingin lari keluar rumah, tapi sesuatu menahannya. Entah rasa takut yang melumpuhkan, atau rasa penasaran yang samar-samar muncul di balik ketakutannya. Saka menekuk lutut, memeluk kakinya sendiri, mencoba menahan tubuh agar tidak gemetar terlalu keras. Ia merasa dirinya seperti anak kecil kembali, rapuh, tak berdaya menghadapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dalam keheningan yang menekan itu, ia tahu satu hal, malam ini tidak akan sama lagi. Ia mungkin bisa menunggu sampai pagi, tapi perasaan itu tidak akan pergi begitu saja. Rasa takut dan penasaran bercampur, menancap dalam di hati, menunggu saat untuk mekar lebih besar. Keheningan kembali merajai ruangan. Saka Jati masih duduk memeluk lutut, tubuhnya gemetar tanpa henti. Ia mencoba menghitung detak jantungnya, mencoba mengukur waktu yang seakan berhenti berjalan. Namun, tepat ketika ia mengira semuanya telah usai, suara itu datang lagi. Saka, kali ini terdengar berbeda, tidak lagi tepat di telinga, melainkan sedikit menjauh, seperti dipanggil dari luar rumah. Suaranya tetap sama, samar, namun ada gema yang lebih panjang, seperti tarikan halus yang memancingnya untuk mengikuti. Saka mendongak, menatap pintu kayu yang tertutup rapat. Rasa takut membuatnya tidak berani mendekat, tapi rasa penasaran mendorong hatinya untuk bergerak. Ia hanya mampu menatap, berharap pintu itu tetap tertutup dan tidak ada yang melangkah masuk dari balik kegelapan di luar. Suara itu terdengar sekali lagi, lebih lirih, namun jelas, seakan sedang memanggilnya untuk keluar. Saka, napasnya tercekat, keringat dingin masih menetes di wajahnya. Ia tahu, jika ia beranjak keluar, entah apa yang akan ia temukan. Namun, keberanian itu tidak muncul malam ini. Ia hanya bisa menahan tubuhnya tetap di tempat, duduk meringkuk, kedua tangan memeluk lutut erat-erat. Ia ingin membangunkan neneknya, tapi lidahnya terlalu kaku, suaranya tertelan oleh rasa takut. Akhirnya ia hanya bisa menunggu, berharap suara itu menghilang bersama malam. Waktu terasa berjalan lambat, seakan fajar enggan datang. Saka menatap cahaya lampu minyak yang mulai meredup, api kecilnya menari dengan lemah. Suara bisikan itu tidak terdengar lagi, tetapi jejaknya sudah menancap dalam, meninggalkan bekas yang tak akan hilang begitu saja. Malam itu menjadi titik awal dari rasa takut yang ia belum pernah rasakan sebelumnya, dan awal dari sebuah rasa penasaran yang diam-diam menyala di dalam dirinya. Entah siapa atau apa yang memanggil namanya, satu hal ia tahu, malam-malam berikutnya tidak akan pernah sama lagi.